Ya, teman-teman, kita bahas lagi emiten punya teman-teman ya. Ini udah di-setting belum ya? Udah ya. Oke, dari Brojek ya, KTN 74 judul PTPS yang dibahas PTSP. Nanti kita bahas lagi teman-teman. Kalau nggak salah dua-duanya dibahas di apa di video yang sama ya. Mudah-mudahan teman-teman bantu ya. Makasih ya Bro atas perhatiannya ya. Terus dari Bang Ngoyo ya, all in. Jangan Bro, jangan all in dulu, santai aja ya. Market kita masih panjang. Dari Bro Indra Gunawan ya, menyimak, sama-sama makasih ya Bro ya. Dari Bro Solah Ahmad sharing-nya salam salam sehat selalu, amin. Semoga, Bro Solah Ahmad dalam keadaan sehat walafiat ya. Dari Ririn Nurma 2563 pandangannya untuk saham Indi. Ini udah masuk ya? Ini sudah masuk ya? Udah masuk ke watchlist maksudnya teman-teman. Dari Feris Manika 6319 di judul PTPS atau PTSP yang dijelaskan gimana? Nanti kita bahas dua-duanya deh gitu ya. Mudah-mudahan saya masih ingat ya. Kita jawab di sini aja nih. PTSP, PT, PTPS. Nah, PTSP, PTPS. Nah, dua-duanya kita bahas nanti. BMTR boring katanya. Ya, begitulah teman-teman ya kalau emiten itu terkadang ya sideways lama tiba-tiba turun. Udah turun sideways tiba-tiba naik ya begitulah saham teman-teman ya. Penuh ketidakpastian ya, betul teman. Yang penting kita sudah berupaya teman-teman di mana masuknya, di mana keluarnya dan harus bagaimana. Baik dari Septika Putra ya 900 nyimak Bro, terima kasih sama-sama Bro ya. Dari Hairil Anwar 8050 ya. PTSP saya jual 25%, beli di harga 1022, dijual di harga 1300. Mantap ya. Dari Bro Santoso nih ya. Santoso 6976 ya menyimak, terima kasih. Dari Dunia Lutfi 4757 bahas saham BRRC. Ada waran terima kasih. Kalau untuk warannya saya tidak bahas ya. Kita masukin ke BBRC ya. Nanti setelah di watchlist kemungkinan dibahas teman-teman ya. Dari Azira Risar Yawathan ya 3801 mantap katanya. Sama-sama Bro ya, dalam keadaan sehat terus ya, jaga terus ya kesehatannya. Sis kali ini ya? Bro, Bro ya? Bro Azira. Sis apa Bro? Sis kali ya. Dari Uya Aprizka ya 7395 menyimak hatur nuhun sawang suana Bro ya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ya ke pembahasan emiten untuk teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang telah memberikan komentar, yang like, yang share juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebaikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua video itu membahas saham teman-teman sendiri ya. Ini adalah emiten yang akan dibahas teman-teman ya, karena sudah masuk ke kolom komentar, mudah-mudahan bisa dibahas terus ya. Oke teman-teman, bagi yang telah mendoakan saya terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan ya. Dalam keadaan sehat walafiat terus saya bersama keluarga. Saya pun berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah berdonasi berupa super tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Sekali lagi, beli saham itu di bawah, jangan sampai di atas. Jangan sampai kita nunggu kejebut, tapi kita nunggu untuk cuan teman-teman ya. Dan ini adalah tukar pikiran, bukan untuk menggurui ya. Tidak ada sedikit pun untuk menggurui si tukar pikiran. Saya pikir sih target saya itu setengah dari subscribe saya itu bisa mandiri untuk analisa. Itu target saya teman-teman ya. Biar teman-teman sendiri kita bandingkan dengan punya saya. Ada kecocokan silahkan ambil teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Kalau ada masukan juga silahkan tulis di kolom komentar. Biar yang lain juga istilahnya mengambil ilmu dan manfaatnya teman-teman ya. Oke, pertama ada TLKM. Apakah kena dividen trap katanya? TLKM. TLKM berapa ininya teman-teman? Dividennya. Dividennya. Oh, udah ada nih, udah keluar ya. 212. Nah, begini teman-teman, kalau ngitung dividen trap seperti ini.
Dia, DPD-nya kan 212 ya. Sini 212 kan di sini kan. Nah, nanti ex date-nya tanggal berapa nih? Tanggal 11 Juni ya. 11 Juni sekarang, 11 Juni teman-teman. Ya kan sekarang teman 11 Juni teman-teman ya. Nah, contohnya harga sekarang itu di angka berapa nih? Di angka 2840, 2840, 2840 ya. Kita kasih sama dengan berapa? Mana hasilnya? Oh, ini hasilnya. Dikali 100 teman-teman ya, biar enak hitungnya. 7%. Nah, tinggal teman-teman tarik aja 7% teman-teman dari sini nih. Kita pakai yang mana ya? Yang ini aja nih. Nah, 3 tarik sini 7%. Nah, pasti kena. Kalau 7% berarti kena teman-teman ya. Nah, di sini tuh. Dalam juga ya. Nah, disinilah teman-teman. Nanti mungkin di sini akan terjadi dividen trap di sini teman-teman ya. Kita tulis deep deep mana nggak masuk teman-teman. Deep trap. Nah, perkiraan di situ teman-teman ya. Perkiraan 7% itu di angka sini nih. Nah, mudah-mudahan tidak jauh-jauh. Kalau ketutup semua seperti itu, berarti tanda-tanda penurunan saya sudah akan saya hapus teman-teman. Ini tanda kenaikan kemarin ya. Penurunan, sorry. Kita hapus aja ya. Karena terjadi dependent trap, ada 2 tanda penurunan saya yang terhapus teman-teman ya nanti ya. Kita tunggu aja dependent trap tanggal 11 Juni ya. 11 Juni kan sekarang kan? 5, iya kan sekarang kan 11 Juni itu sekarang teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini terjadi tidak terlalu dalam ya, cuma 11% doang di sini teman-teman. Kalau untuk nanyain dependent trap aja ya 7% pasti terjadilah teman-teman, 7% ya, sekitar 7%-an. Sekitar di area sini aja di angka 2.600-an lah teman-teman ya untuk si Telkom ini. Oke, karena pertanyaan cuma itu aja, terjadi dependent trap. Kita cek Ultra Jaya. Oh, ini sekali lagi deh. Ini bandar lokal lagi akumulasi ya. Akumulasi Poremo sama akumulasi ya. Artinya ini sebenarnya dependent trap-nya itu nanti mungkin si bandar lokal sama masih akumulasi masih aman lah teman-teman ya. Kalau untuk ada gap ya pasti ketutup lagi lah dalam jangka waktu dekat, ketutup beberapa gap juga cepat ketutupnya lah kalau untuk si Telkom ya. Karena si bandar lokal ini sudah ngambil sejak tanggal berapa nih? Tanggal 15 April ya ngambil lagi. Dari sini besar-besaran juga tanggal 15 Mei. Bandar Poren ngambil sejak tanggal berapa nih? 26 Mei, teman. Artinya terus diakumulasi sama bandar lokal dan Poren ya. Lanjut ada ULTJ teman-teman ya. Ultra Jaya nih. Kita lihat update-annya aja ya. ULTJ. Ini ada ISG-nya. Nah, oke. ULTJ sudah mulai keluar dari harga tengahnya, artinya sudah mulai murah, teman-teman ya. Sudah mulai murah nih, beberapa kali dia setelah lepas daripada harga tengah ada kenaikan. Nah, kalau lihat sejarahnya itu ada kenaikan sementara dulu, baru turun lagi, baru ada kenaikan yang lumayan tinggi ya, itu sejarahnya. Nah, kalau sekarang dari posisi turun dulu, tanggal 8, tanggal 9 sudah dilalui dengan baik ya. Nah, kita hapus aja teman-teman ya. Nah, hapus di satu lagi nih. Kita gedein dulu deh. Oh ya, pas banget ya, pas banget teman-teman. Apakah ada tanda penurunan lagi? Ada teman-teman di angka 1.200. Nah, tapi di sini sudah mulai 3 hari sudah mulai sideways ya. Berarti kan di sini per hari kemarin tanggal 5 Juni itu sudah mulai akumulasi dari seorang bandar lokal dan Poren. Kalau belum 3 hari, 4 hari teman-teman masih belum terlihat bagus atau tidaknya ya. Makanya nanti teman-teman kalau mau ngambil ya, kalau mau nggak Ultra Jaya ini kan sudah rata-rata itu dibuang setelah harga tengah teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal yang namanya MA10-nya sudah mulai di bawah candle aja. Karena secara PR rasio harga wajar itu 1.600. Sekarang turun ke angka 1.300-an berdasarkan harga PBB di angka 2.000-an. Artinya sedikit murah lah teman-teman ini ya, sedikit murah.
Ini juga sudah keluar daripada harga premiumnya ya, harga tengah ke atas premium. Maka ini harga ke bawahnya lumayan sudah mulai murah dan rata-rata suka dipantulkan setelah harga tengah, teman-teman. Makanya tinggal nunggu aja nih, tinggal nunggu aja MA10 di bawah candle menuju ke atas dan isiannya sudah mulai banyak, teman-teman ya. Sudah mulai si bandar lokal sudah ngambil lagi, foreign juga sudah mulai ngambil. Itu menjadi pertanda baik, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini posisinya sudah mulai ada pengambilan ya dari seorang bandar lokal dan walaupun sedikit tapi sudah mulai diambil ya. Ada si AK sama si Kajet ngambil teman-teman lumayan ya. Walaupun si BK sama si Alginya keluar. Tapi kita lihat domestiknya ada si AHAN ya, ada si PD bagus teman-teman. AH, PD, FS ya, LG sudah masuk teman walaupun sedikit tapi sudah mulai masuk. Oke, untuk Ultra Jaya tunggu sebentar sampai betul-betul si MA10-nya di bawah kena menuju ke atas dan pungutan dari seorang bandar lokal ataupun orangnya cenderung masif teman-teman ya. Lumayan ya ketika dia bandar foreign sudah mulai ngambil, terjadilah kenaikan walaupun sementara teman-teman ya. Oke, kita lihat Pegas apakah katanya masih kena bisa teman-teman ya. Untuk Pegas saya lihat update-nya dulu ya. Nah, teman-teman kalau buat lihat Pegas kalau lihat emiten ya, saya suka melihat langsung dari garis 3 aja untuk melihat posisi di mana dia. Nah, posisi si Pegas ini murah dari tengah ke bawah murah, tapi cenderung selama dari tahun 2020 cenderung dia dijual di harga tengah ke bawah, artinya cenderung di harga murahnya teman-teman ya. Ini untuk PRA-nya kan rata-rata 7,80 ya. Kita cek di sini Pegas. Nah, kita lihat untuk MA-nya nanti teman-teman ya. Pegas lihat MA-nya. Nah, MA-nya sudah masuk ke atas kan ini sudah tercapai dengan baik di sini. Tercapai. Tercapai tanggal berapa kemarin? Tanggal 22 Mei. Nah, ini sudah tercapai. Kita hapus aja ini. Biar buat sejarah aja teman-teman. Ini sudah dibahas gitu ya. Nah, ini tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman ya sama si sama si bandarnya 1865 teman-teman ya. Nah, ini perhatikan teman-teman, dia sudah mulai sedikit lagi menyentuh harga atapnya atau resistnya gitu ya di angka 2000-an. Nah, kalau dia bisa tembus 2000-an berarti dia akan melanjutkan kenaikan ke level selanjutnya yaitu harga tengah. Tapi ingat dia selama 2020 dari tahun 2020 belum pernah menyentuh harga tengah ya ke angka 2300. Kalau lihat dari harga wajarnya ini cuma 1400 sama 1800. Berarti sekarang itu sudah mencapai harga wajarnya. Nah, karena sekarang sudah mencapai harga wajarnya. Tetapi secara TA masih posisi uptrend ya. Secara TA masih posisi uptrend, tapi perhatikan bandar foreign sudah keluar. 2 hari keluar. Bandar lokal sudah keluar di sini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau gitu ya, tunggu koreksinya aja dulu ya. Tunggu koreksinya dulu. Tapi dia harus tidak bisa melewati MA20, artinya minimal ditahan MA20 ataupun lebih dikit lah gitu ya. Nah, apabila dia turun ke level 1700 masih aman ya. Terus ke level 1600 hati-hati, 1685 hati-hati. Di situ ada gap dan 2 di sini gapnya teman di angka 1660. Dan juga tanda penurunan ada di MA200 sedikit lagi menyentuh MA200 di angka 1600 pas. Nah, ini tanda penurunannya teman-teman ya. Nah, si bandar foreign sih sebenarnya masih ada, baru mungkin baru ngebuang seperempatnya, tapi kan sudah mulai pembuangan teman-teman, sudah mulai pembuangan, tapi baru seperempatnya. Bandar lokal juga masih baru pembuangan, masih ada barangnya tapi sudah hari ini ada pembuangan, maka tunggu aja koreksinya. Secara TA masih posisi uptrend ini secara TA ya. Nah, 1800 kalau turun ke sini masih aman ya. Asal jangan jebol lagi ke sini juga masih aman. Bahkan kalau level 1735 pun masih aman. Kenapa? Di sini kan ada tanda penurunan nih, seekor merah ya. 1700. Jadi posisi aman hanya di sini sampai sini aja. 1725. Ya kalau dia jadi penurunan. Nah, kalau saya sendiri teman-teman kalau emiten yang seperti ini kan ini ya udahlah dia kan sedikit lagi mencapai harga resistnya ya di angka 1900 kalau di angka 2000 lah gitu teman-teman ya.
Apakah bisa ke angka 1995? Bisa aja teman-teman ya. Kenapa? Karena secara TA pun masih posisi uptrend gitu. Cuman tinggal tunggu konfirmasi aja nih dia mau jualan di harga atas di angka 1.800 atau di angka 1815-nya, atau dia mau tujuin ke bawah dulu nanti ada kenaikan lagi gitu kan. Nah, ini kan lagi jualan dulu nih si Bana Loka sama Pokoknya lagi jualan dulu, mudah-mudahan dijualnya di harga atas, tidak melebihi dari MA 10-nya ya. Kalau dia sudah mulai habis, si bandar lokal sudah mulai habis, si bandar pondok juga mulai habis, terus ada pungutan lagi dan cenderung ditahan di MA 20-nya, nah ini masih posisi aman, masih bisa ke atas teman-teman ya. Cuman saya mengingatkan, ini harga wajar, dia posisi mahal ya. Baik berdasarkan harga wajar PR rasio ataupun berdasarkan PBP. PBP kan 1839. Nah, sekarang sudah di angka 1835, kemarin sempat melewati ke angka 1865. Artinya sudah melebihi harga wajar berdasarkan PBP. Nah, terserah teman-teman. Di sini adalah harga wajarnya. Artinya apa? Kalau teman-teman dibawa ke bawah lagi, ya kecenderungan bisa ke bawah ke atas lagi gitu kan. Cuma saya sarankan lebih baik tunggu koreksiannya aja. Nah, setiap ada kenaikan pasti ada koreksi. Tunggu koreksi di situ aja, nanti ngambil ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas lagi. Karena ini posisinya apakah bisa ke atas? Bisa, teman-teman. Ya bisa ke atas. Posisi kan lagi uptrend nih. Tinggal berapa persen lagi sih ini gitu kan. Kita cek tinggal berapa persen lagi. Sekitar 9% lagi, teman-teman ya. Sayang banget kalau penurunan kan bisa ke level sini, teman-teman. 12%. Nah, seimbang enggak? Sedangkan di sini posisinya sedikit lagi menyentuh harga resistnya teman-teman ya. Karena selama 5 tahun dia belum pernah menyentuh harga tengah. Nah, tapi kalau dulu dia cenderung dijual di bawahnya itu di level 1.800 sampai ke harga tengah. Kalau sekarang dia tidak pernah menyentuh harga tengah. Apakah waktunya sekarang? Ya bisa jadi teman-teman, bisa jadi sekarang karena masih posisi ke atas nih si MA10 sama MA20-nya ya. Tapi targetnya tinggal sedikit lagi kan, cuma tinggal 9% lagi kan harga resist ini nih. Nah, kalau sudah break sini, ya kemungkinan bisa ke atas teman-teman ya. Tapi secara harga wajar, dia sudah posisi mahal teman-teman. Dan sekarang juga si barang lokal damai sudah mulai jualan. Tetap hati-hati teman-teman ya kalau sudah mencapai harga seperti ini. Emang sih dia itu cenderung dijual di harga murah teman-teman. Kenapa? Karena dari tengah ke bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk Pegas ya. Selanjutnya ada CEM teman-teman ya. Saya selalu mengingatkan teman-teman, belilah saham itu di bawah ya, jangan sampai teman-teman beli di atas. Kalau teman-teman mau beli di atas, pakai planning aja teman-teman ya. CEM, ini sudah tercapai nih teman-teman. Tercapai di sini nih. Tercapai tanggal berapa tercapai ini? Tanggal 22 Mei. 0525. Nah, begitu teman-teman ya. Yang penting mas saya sudah dicatat teman-teman ya. Kalau sudah dicatat kan enak teman-teman ya. Oh ini pernah dibahas nih. Nah juga penurunannya sudah dicapai dengan baik. Kita bikin tanda penurunan dulu ya. Kita gedein dikit deh. Aman, 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 aman. Nah, aman di sini aman, aman. Ini aman semua teman. Ini support nih. Saya tidak melihat di sini ada tanda penurun. Oh ada di sini satu nih penurunan. Lupa dia bikin gap nih dari harga sini ke sini. Dia bikin gap ya di arah sini. 52 teman-teman ya. Nah untuk CEM ini apakah ada tanda kenaikan? Ada teman-teman di sini nih. Nih ya, nih tanda kenaikannya. Dia kan bikin gap dikit nih. Ini kita tanda kenaikannya. Kalau posisi sekarang ya MA10 sudah mulai berada di atas skala, MA20 pun sudah mulai ditembus ya. Makanya dia kalau turun ke level 52 ya mudah-mudahan ditahan di angka 52. Kenapa? Karena sini kan ada tanda penurunan sedangkan di bawah saya tidak punya tanda penurunan di angka 50. Makanya mudah-mudahan ditahan di angka 52. Oh, sini ada emiten yang pernah jatuh ke gocap. Kita cek sini CEM ini posisinya apakah dia emiten yang dilongsorkan atau emiten yang sudah di-up duluan. Nah, ini emiten yang dilongsorkan sebentar dan sudah di-up ya. Dia ke angka 84 terus ke angka 221 artinya belum pernah sudah menyentuh harga overnya teman-teman ya. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi ya, ke sini aja 80 teman-teman ya. Paling mentok kita ke harga tengah ataupun sebelum harga tengah di angka 100. Itu targetnya untuk si CEM karena ini emiten yang sudah di-up sampai ke harga overnya. Nah, ini untuk PR ratio ternyata 52 berarti masih milik bandar ya 50 ke atas. Kita cek untuk ada CEM, ada CEM, CEM. Ada CEM, ada CAM teman-teman.
Oke, teman-teman ya. 3652 ya posisi murah lah teman-teman. Teman posisi milik bandar ya soalnya 52 teman-teman ya. Nah, posisi itu bandar lokal lagi jualan dulu perhatikan nih. Langsung nyungsep kan. Nyungsep. Kapan mau ngambil lagi ataupun teman-teman kapan mau mulai average ya. Kalau di atas santai aja dulu teman-teman ya. Ke 59 ini biasa teman-teman ya sudah mulai melewati targetnya juga sudah mulai dilewati, sudah bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu dorongan aja ini. Kenapa? Karena si bandar lokal lagi jualan dulu. Nah, Foren ngambil 2 kali, Jebang 2 kali, udah papo ya si bandar Foren. Nah, sini yang kesempatan adalah Smart Money ini. Smart Money sudah mulai ngumpulin di sini. Nah, kapan sudah mulai ngambil lagi? Nah, karena dia menurut MA teman-teman ya. Menurut MA-nya ikutin aja seperti MA seperti ini. MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Sebenarnya teman-teman kalau trading itu kan yang membuat kita selalu jeblok adalah kita tidak disiplin. Terlalu buru-buru teman-teman ya. Tidak sabar untuk menunggu MA 10 di bawah candle dan menuju ke atas. Langsung masuk gitu kan. Padahal dia terkonfirmasinya apakah ada gap atau tidak teman-teman. Terus isian juga bagaimana gitu kan. Nah, mungkin kalau mengikuti MA 10 di bawah kanan menuju ke atas biasanya kan naik teman walaupun hanya 5 sampai 10% gitu kan. Mungkin bisa dimanfaatkan itu gitu kan. Karena sepandai-pandainya istilahnya orang ya, kalau tidak bersyukur ya tidak akan puas teman-teman. Makanya pandai-pandai untuk bersyukur teman-teman ya dengan apa yang didapat. Oke. Jadi ini ada tanda penurunan yang ke 52 posisi MA sama MA 10 sama MA 20 posisi sudah mulai di atas kanan mudah-mudahan ada dorongan teman-teman. Kan di sini support udah letaknya sudah mulai disupport teman-teman ya. Hati-hati ada penurunan di angka 52 di sini ada gap teman-teman lumayan. Tapi smart money sudah mulai masuk walaupun bandar lokal keluar, bandar foreign keluar, tetapi smart money sudah mulai masuk teman-teman ya. Oke, untuk CEM seperti itu ya, ini milik bandar. Ada kayu teman-teman, kayu. Kita lihat kayu. Walaupun di harga 50 saya suka melihat PR rasio untuk rata-ratanya teman-teman ya. Nah, ini 71 milik bandar, teman-teman. Ini milik bandar, teman-teman, 71. Kita lihat kayu. Suspend ya. Suspendnya kenapa ini? Suspend. Itu ada keterangan di sini. Suspend. Nah, ini kategori nih ya. Adanya opini tidak menyatakan pendapat disclaimer dari akuntan publik. Perusahaan tercatat belum menyampaikan keuangan. Efek bersatu dalam pemantauan. Nah, udah ketahuan kan? Di angka 18 perak. Dia belum melaporkan keuangan. Kita cek di sini. Berarti FCA kelas berapa sih kayu teman-teman ya? Itu disuspend lagi gitu kan. Udah istilahnya karena FCA disuspend lagi. Itulah teman-teman ya, hindarinlah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sudah kuartal 4-nya sudah keluar, tinggal kuartal 1-nya berarti teman-teman ya. Equity masih positif ya. Dan hutangnya belum terlalu banyak, masih aman sebenarnya secara equity masih positif. Oke, kita cek di sini untuk perusahaan tercatat, efek pemantauan khusus, kita cari di sini kayu teman-teman ya. Nah, udah masuk teman-teman ya. Kategorinya 126, wow. Ini punya 3 kategori teman-teman ya. FCA 1, 2, 6. Nah, teman-teman ya, seperti itulah teman-teman ya. Jadi kalau nomor 1 mungkin saya juga masih aman lah nomor 1 begitu. Tapi kalau sudah nomor 5 apalagi teman-teman harus equity. Kalau ini equity masih aman ya. Kita cek nomor 2 itu ya disclaimer. Jadi tidak ada dari audit. Jadi dia tidak mampu bayar auditor kali ya. Terus 6 tidak memenuhi syarat untuk dapat tetap catat di bursa sebagaimana diatur peraturan nomor 1A dan 1P ya terkait saham free float. Oh, saham free float-nya teman-teman ya. Jumlah saham free float paling sedikit 50 juta untuk papan utama dan papan pengembangan di atas 5% dari jumlah saham tercatat untuk papan utama, papan pengembangan dan papan akselerasi. Oh, free float nya tidak memenuhi syarat teman-teman ya. Kalau untuk free float mungkin agak mudah teman-teman ya, tinggal dijual aja siapa yang mau nerima. Ya cenderung bisa untuk diakalin free float-nya ya.
free float. Ini 0,33 sih ya. 126 kan, 126. Ya kan, 126. Papan pengembangan kan? Awalnya gitu ya, papan pengembangan kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini yang intinya ini laporan keuangannya aja, kalau untuk free float gampang lah teman-teman ya. Tapi kalau untuk laporan keuangan itu sangat vital teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau nyari emiten yang laporan keuangannya terus jalan ya, walaupun teman-teman ya, walaupun dia negatif, yang penting laporan keuangan ada tiap semesternya ya, tiap semester, tiap kuarternya teman-teman. Jadi kalau laporan keuangannya ada terus, cenderung masih aman, soalnya si bandar lokal masih posisi suka teman-teman ya. Bandar-bandar itu masih suka ketika masih ada laporan keuangan, artinya si emiten itu masih posisi bekerja dengan baik gitu, walaupun dalam posisi rugi teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja dulu ya. Jadi untuk yang saya sampaikan, yang terakhir kayu ya dalam posisi FCA 126, mudah-mudahan sih cepat kelar lah teman. Yang penting ini laporan keuangan dulu deh, kita selesaikan satu persatu. Untuk kategori nomor 6 masih mudah lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis teman-teman terhadap market apapun ya, dalam keadaan turun ataupun naik, apalagi sideways gitu kan. Tetap jaga kesehatan, salam untuk keluarga di rumah, dan ciao ya.